Menyikapi dugaan pungli yang terjadi di sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, gabungan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat serta aktivis peduli pendidikan gelar demo di kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan. Puluhan masa aksi yang terdiri dari gabungan LSM, wartawan, masyarakat, dan aktivis peduli pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi demo di depan halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku pada hari ini Kamis 8 Agustus tahun 2024. Masa aksi demo menuntut Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Oku dan Ketua Komite Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Oku dicopot dan diberhentikan serta diproses secara aturan dan hukum yang berlaku. Dalam aksi demo tersebut, selain menyampaikan orasi secara bergantian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku, masa aksi demo juga membentangkan spanduk atau kain putih panjang yang bertuliskan "Pecat Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri Kabupaten Oku yang diduga kuat sebagai gembong pungli dan sudah tidak manusiawi lagi," dan satu spanduk bertuliskan "Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku harus bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang telah menciderai dunia pendidikan." Dalam aksi demo yang dilakukan di depan halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku, masa aksi demo diterima langsung Dr. Haji Muhammad Ali SAG selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Oku bersama Dadang Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Oku yang menjadi sebagai Ketua Komite Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Oku itu diantaranya pembelian buku kami. Petamber TV, saat ini saya bersama Bapak Dadang ya Pak, selaku Ketua Komite Sekolah dari MAN 1 Kabupaten Oku Provinsi Selatan. Menanggapi aksi rekan-rekan dari aktivis masyarakat dan PES Pak terkait dengan dugaan pungli di MAN 1 itu bagaimana Pak menanggapinya Pak? Oke, terima kasih. Tentunya pertama-tama kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih semakin banyak masyarakat yang memperhatikan dunia pendidikan. Saya optimis pendidikan ke depan akan lebih maju lagi. Oke ya. Tentang tanggapan untuk masalah tuduhan-tuduhan itu, ya tentunya terus harus kita jawab juga ya. Bahwa apa yang kami lakukan nih, saya sebagai ketua komite, dasarnya adalah berdasarkan pada PMA nomor 16 tahun 2022. Di pasal 1 itu tugas dan fungsi komite itu memberikan dukungan, memberikan nasihat, mengaudit, juga memberikan bantuan finansial ataupun non finansial. Ada itu di pasal 1, silakan buka. Kemudian di pasal 16 itu ada yang mengatakan komite tidak boleh minta bantuan ke perusahaan rokok, alkohol, partai. Nah itu kan. Tentang yang masalah tidak boleh mengut karena sekolah negeri, itu kalau sekolah yang mengut. Apa yang kami pungut itu sebetulnya itu adalah ide inisiatif dari komite. Karena sekolah perlu ini, maka kita kompromikan dengan seluruh warga komite. Bagaimana ini mau dilanjut apa tidak ruangan yang hangat ini.
ya AC sudah terlanjur dibeli karena kelasnya kan kelas IT. Nah, mereka serentak waktu itu sepakat. Nah, kalau begitu bagaimana kita cara mengatasinya nih? Ya kita iuran aja. Nah, iuran lah, maka kenalah di angka itu 15.000 itu. Nah, itu yang untuk masalah listrik itu, Pak. Tadi kan Pak sudah disampaikan Pak bahwasanya di tiap sekolah itu ada dana BOS yang nilainya 1,2 miliar Pak. Bagaimana tuh kok terjadi adanya pungutan di bulan pungli yang berkedok sumbangan? Itu menurut Bapak sendiri bagaimana dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada selama ini? Jadi apa yang kami lakukan komite, saya tahu betul ya apa yang saya lakukan. Jadi saya melakukan itu ketika sekolah itu anggaran sekolah yang berasal dari dana BOS itu tidak mengcover pekerjaan itu, baru komite masuk. Terhadap kegiatan-kegiatan sudah di-cover oleh kegiatan BOS, maka komisi tidak masuk di situ. Macam membuat masjid kemarin, itu kan nggak ada tuh anggarannya buat BOS itu, dari BOS itu. Maka di situ masuk. Pungutan itu dibenarkan Pak dari setiap pihak sekolah ataupun komite sekolah Pak? Bukan masalah dibenarkan ya, ini kesepakatan wali murid. Buktinya ada kok. Buktinya ada, notulennya ada, daftar hadirnya ada, bahwa itu memang kesepakatan wali murid. Jadi semua pungutan-pungutan yang diduga itu pungli itu semua ada kesepakatan Pak ya melalui rapat komite atau bagaimana Pak? Kalau saya kan mengatakannya bukan pungli kan, itu kan gotong royong. Ini kan dugaan pungutan yang berkedok sumbangan nih Pak dan pemberitaan dan dilaporkan oleh pihak sekolah melalui pengacara. Ya, terserah mereka mengatakannya itu pungli apa bukan, terserah ya. Tapi kami menganggap bahwa itu adalah dana gotong royong karena sekolah tidak ada alokasi dana untuk itu. Jadi terserah mereka mengatakan itu pungli apa-apa, terserah. Mungkin ya di kejaksaan lagi kalau memang dilanjut, siap kami untuk mempertanggungjawabkan itu. Jadi terkait dengan dugaan pungli di MAN 1 Oku ini dilaporkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku, Pak Dadang sendiri selaku ketua komite apa Pak tanggapannya? Saya sudah mendengar itu ya dari kabar itu, ya maka saya siap untuk diproses. Andaikan memang kejaksaan perlu keterangan dari komite untuk menjelaskan hal itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih, bagus. Ya. Demikianlah wawancara saya bersama Pak Dadang, beliau pegawai sini Pak ya, Kemenak Kabupaten Oku dan juga selaku ketua komite di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang ya. Biar tahu jadi hadirkan kuda ke sekolah. Hadirkan kuda itu mana? Tidak perlu. Tidak perlu berdebat. Sekolahnya ke mana? Jangan dikacau berdebat. Karena yang kita serahkan ke hukum ini dia apa ya? Kita tekan kejaksaan. Benar. Segera memanggil dan memeriksa komite dan kepala sekolah. Selesai itu. Ya udah, itu aja. Lanjut aja, hukum aja. Sudah. Iya. Iya, Pak. Iya, hukum aja. Tekankan kepada benar. Minta pecat dulu. Apalagi soal sekolah apa? Pecat. Komite tak cukup. Pecat. Sudah habis berhenti ke dewe. Dulu. Karena ini akan menjadi gejolak, Pak. Bapak sebagai kepala Kemenak harus bertanggung jawab. Karena ini akan jadi gejolak di masyarakat. Dengan adanya alibi Bapak itu, menurut masyarakat salah. Karena ini wali murid ini tertekan dengan sumbangan itu. Kalau mereka ini tidak demo, tidak tertekan, tidak mungkin demo. 3 hari kami akan aksi lagi. Duduklah laporan itu dengan kepala Kemenak, kita pindah ke kejaksaan. Dengan dasar kami bisa di surat itu saja lah Pak. Dibuat ini bukan surat pengaduan sudah musnah. Surat yang itu pemerintah aksi kita tuntutan aksinya. Tuntutan aksi baca tolong. Tidak perlu kita nyampaikan tuntutan aksi. Sekarang ini sudah disampaikan langsung oleh wali murid. Logikanya tadi aku katakan bahwa mereka ini tertekan. Keberatan. Bagi yang mampu bisa, tapi bagi yang tak mampu tak bisa Pak. Pun tetap pungli. Yang tidak pungli. Pembangunan masjid itu Pembangunan masjid itu 1 semester 600.000. Dua kali semester 600 sama 600 1.200.000. Stop sekolah. Itu masjid. Ada pemerintah pusat. Pembangunan masjid. Ayo kita kejaksaan, ayo. Setelah melakukan orasi di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, masa aksi berlanjut menyampaikan orasinya di depan halaman Kejaksaan
Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menyampaikan orasinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, masa aksi langsung diterima Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Hairun Barapat SH.MH bersama Hendri Dunan sebagai Kasih Intel Kejari Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Yeri selaku Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Iuran 850.000, kalau tidak membayar iuran untuk pengalaman itu tidak dilegalisir. Mereka menghambat pendidikan. Yang mau kuliah terhambat, tidak bisa kuliah. Jadi kalau tidak sadar dilakukan belum pemerintah, mereka tetap melakukan intervensi terhadap murid-murid tersebut. Jadi kami minta tolong dikawal masalah legalisir itu diarahkan. Lanjuti kepala sekolahan. Silakan Bapak periksa. Saya betul yang hadir hari ini adalah kawan-kawan kita semua. Sudah sering ketemu ini. Dan yang kedua, saya yakini bahwa kawan-kawan yang hadir hari ini adalah kawan-kawan yang peduli terhadap penegakan korupsi. Kan begitu? Ya. Berikutnya begini, Pak Leo dan kawan-kawan. Benar bahwa kami sudah menerima laporan pengaduan dari LSM RIT ya? RIT terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan satu Oku. Setelah itu sudah saya baca, saya pelajari, sudah kita disposisi ke Pitsus. Nah, yang pertama, yang berikutnya begini. Sebenarnya bagi kami tidak kami alergi dengan demo. Saya orangnya dulu kita sama-sama demo juga. Tapi saya berharap sebenarnya Pak Leo dan kawan-kawan buruh yang lain, ya kan, karena ini butuh waktu, kawan-kawan di sini kita terbuka dialog. Saya orang yang tidak menerima siapapun yang datang, betul nggak Bung? Ya, pasti saya datangi, tidak mungkin. Tapi mungkin karena ini ada case yang berbeda, sebagaimana disampaikan oleh Bung Leo tadi, ternyata laporan ini juga seolah-olah dikantor dengan laporan baru, itu mungkin yang membuat ini menjadi suasana benar. Tapi Bapak Ibu, kami sampaikan begini. Kami secara tegas menyampaikan setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti. Baik yang disampaikan secara langsung dengan seperti ini, dengan datang berdiskusi maupun dengan melaporkan. Yang Leo mungkin hari ini bisa menggunakan kegiatan aksi damai yang dilakukan di Kemenak Kabupaten Oku dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku terkait dengan laporan Bung Leo terkait dengan adanya dugaan pungli di MAN Negeri 1 dan silakan. Baiklah, Mas Agus Maulana, kita tadi habis melakukan aksi damai di 2 titik. Yang pertama di kantor Kemenak Oku dan kedua di kantor Kejaksaan Negeri Oku. Adapun tuntutan kita menyikapi dugaan tindak pidana pungli yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku, itu kita meminta kepada pihak Kemenak Oku agar sementara waktu segera menonaktifkan kepala sekolah MAN Aku 1 dan menindaklah tegas laporan kami tersebut. Dan untuk yang di Kejaksaan Negeri tadi, kita meminta agar pihak Kejaksaan Negeri Oku sesegera mungkin melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum-oknum, baik itu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 dan juga komite MAN yang kami duga telah melakukan tindak pidana pungli ataupun kejahatan yang sangat luar biasa terhadap siswa-siswi atau orang tua murid yang dengan mengadakan pungutan-pungutan liar yang bertentangan dengan undang-undang. Dan harapan kita ke depannya permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak ada lagi terjadi pungutan-pungutan liar di Madrasah Aliyah Negeri 1 ataupun di sekolah-sekolah lain. Karena ini berdampak luas Pak Agus Maulana. Ya, yang mana perbuatan tersebut telah mencederai jalannya dunia pendidikan. Yang mana negara, pemerintah telah mencanangkan pendidikan selama 12 tahun dan semua itu sudah didanai oleh dana BOS. Segala kebutuhan pembiayaan untuk siswa-siswi sekolah itu ada di dana BOS.
Yang mana kita ketahui SMA MAN 1 itu bahwasannya iya, sekolah negeri aliyah yang didanai oleh dana BOS. Dan nilai dana BOS per siswa itu 1.500.000. Sementara nilai dari jumlah dari murid yang ada di Madrasah Aliyah Negeri itu sejumlah 803 orang. Dan kita totalkan 1,2 miliar lebih. Nah, jadi dikemanakan dana tersebut? Jadi untuk itu kita harap pihak MAN 1 sadar atas keliruan mereka, dan kita minta juga kepada pihak Kejaksaan Negeri menindak tegas apabila terbukti oknum-oknum tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan. Ya, itu aja Mas Agus. Dan terakhir saya menyampaikan kepada rekan-rekan LSM, media, masyarakat maupun seluruh aktivis yang di OKU yang turut serta turun pada hari ini menyuarakan kebenaran demi kebaikan dunia pendidikan di OKU ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala solidaritasnya. Semoga kedepannya seluruh masyarakat OKU ini kompak bersatu padu dalam memerangi tindak pidana pungli yang ada di sekolah-sekolah. Terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Agus Maulana melaporkan.